Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12 yang mengisahkan percakapan Yesus yang menjelaskan tentang pengabulan doa. Menarik di sini bahwa tentunya sebagai orang yang beriman, terlebih beriman kepada Yesus, kita setiap hari berdoa kepada Tuhan. Dan di sini Yesus sedikit mengulas tentang doa, tentang pengabulan doa. Di awal kita mendengarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita cermati bersama, kutipan Injil ini juga terdapat dalam doa novena Hati Kudus Yesus. Kalau kita yang sering berdoa novena Hati Kudus Yesus, pasti kita kemudian langsung teringat bahwa ini ada di dalam doa novena Hati Kudus Yesus. Kata-kata yang menarik, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita merencanakan, Allah itu sudah tahu, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi walaupun Allah itu Maha tahu, Maha baik, dan memberi sebelum kita itu meminta, tapi ternyata dalam permohonan kita, doa-doa permohonan kita diajak untuk berperan aktif. Berperan aktifnya apa? Berperan aktifnya adalah dengan meminta. Mintalah, meminta kepada Tuhan, kepada Allah, agar permohonan kita itu dikabulkan oleh Tuhan, agar permohonan kita itu terwujud. Jadi di sini kebaikan Tuhan yang Tuhan berkarya dalam diri kita itu ternyata tidak cuma-cuma, tetapi kembali lagi perlu adanya peran aktif kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta, memohon agar Tuhan itu mengabulkan doa kita. Dan saya yakin ketika kita itu memohon, meminta kepada Tuhan dalam doa, dan tentunya doa yang sungguh-sungguh berasal dari dalam hati kita, ketika permohonan kita itu terwujud, nantinya pasti akan menjadi berkat bagi kita yang memohon dan juga bagi sesama kita. Hal yang pertama adalah merendahkan diri, memohon kepada Tuhan. Kemudian kalau permohonan kita itu sudah terkabul, apa yang perlu kita perbuat? Hal kedua yang perlu kita perbuat adalah bersyukur. Karena kita sudah meminta kepada Tuhan dan permintaan kita, permohonan kita terwujud, maka sudah patut dan selayaknya lah kita itu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah karena permohonan kita sudah dikabulkan. Pertanyaan reflektif bagi kita ada dua. Yang pertama, apakah kita dalam setiap doa-doa kita sudah berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon bantuan dan belas kasih Tuhan? Dan yang kedua, apakah dalam doa-doa kita
dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengucapkan syukur, mengungkapkan syukur kita kepada Allah karena Allah telah berkarya dalam diri kita. Demikian renungan pagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.